Oke Prof. Jadi 2 hari ini ada 2 berita besar dari 2 kasus besar yang sedang terjadi di Indonesia. Yang pertama, sebelumnya itu ada kepala BGN yang, menggantikan Dadan, yaitu Nani SD yang Hmm. mundur sebagai kepala BGN. Hmm. Terus baru hari ini, hari Kamis 23 Juli, Hotman Paris mundur dari pengacara Febri Adriansyah. Mungkin, dari yang sudah ada penggantinya dulu Prof, kepala BGN Nani SD yang Ya, mundur. tapi itu kan alasannya saya dengar juga dan saya lihat alasannya kan karena Mhm. sakit jantung dan harus berobat di luar negeri. Jadi kita tidak berhak Nah, tapi kalau memberikan. dari publik Prof, karena ini ada dua kasus besar, dari Iya, Hotman oh, dan iya. Nani Jadi Hotman juga mengundurkan karena diri itu karena kesehatan. kesehatan juga. Tapi kalau Dia sudah dari dioperasi segala kalau macam. dari publik banyak yang nggak percaya, itu bagaimana Prof? Iya. Ya, itu persoalan pribadi masing-masing mau percaya atau tidak. Kalau saya tidak persoalan percaya atau tidak, tapi itu hak orang, saya tidak bisa mencampuri. Gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau orang orang lain mau tidak percaya itu urusan dia. Mhm. Tapi saya sebagai pribadi yang mempunyai pemahaman yang berbeda dengan orang lain itu, ya saya tidak mau memberi komentar. Itu haknya. Dia mengatakan diri sakit, haknya. Mhm. Dan dia mau keluar negeri berobat juga haknya. Jadi kita nggak bisa mencampuri. Jangan kita mencampuri urusan orang. Mhm. Uh, Walaupun mereka adalah orang-orang yang uh, per, pernah seperti Ibu Nani pernah mempunyai posisi tertentu. Sedangkan uh, Pak Hotman sekarang sudah berhenti dari itu haknya juga. Jadi ya bagaimana, nah persoalannya bagaimana kelanjutan dari kedua hal itu. Mhm. Artinya BGN bagaimana kelanjutannya yang akan dilakukan oleh pimpinan barunya. Hal yang sama bagaimana Febri setelah Hotman mengundurkan diri, siapa yang akan menggantikannya. Itu. Nah, kalau Karena, dari kita bahas BGN dulu Prof, ini kelanjutannya setelah sudah 2 kali berarti pergantian, bagaimana Prof ke depannya? nah kalau saya mendengar, ini kan penggantinya uh, mantan Wakil Menteri Pertanian. Hmm. Dan dia memang menurut keterangan yang saya peroleh sih memang mempunyai kaitan yang sudah lama juga dan memahami BMG, dan dia sudah mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan melakukan berbagai perubahan-perubahan menuju kepada yang baik. Nah, itu kan artinya ya kita lihat ke depan sampai seberapa jauh apa yang dikatakannya diwujudkannya dengan baik. Iya kan? Hanya itu aja. Perbaikan-perbaikan apa yang dilakukan ya kita uh, lihat selanjutnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita sekedar melihat, Mhm. tapi dalam arti kata masyarakat tetap punya hak untuk melakukan pengawasan-pengawasan tertentu. Karena apa? Ini kan yang dipakai adalah uang rakyat Mhm. dan jumlahnya sangat besar, ya. Nah, tetapi persoalannya adalah juga bahwa makan gratis ini adalah bagian daripada program Prabowo yang justru dikampanyekan ketika jadi calon wakil presiden. Iya. Jadi tidak mudah juga untuk setiap orang mengatakan hapuskan atau uh, hentikan saja. Karena apa? Itu adalah janji Mhm. Prabowo ketika jadi mencalonkan diri sebagai presiden sama Gibran, dan itu dikampanyekan. Jadi ya, dan ada benarnya, tapi bahwa ada benarnya juga bahwa masyarakat tidak boleh berhenti untuk memberikan pengawasannya dan memberikan koreksinya. Karena apa? Uang dipakai untuk itu adalah uang pajak rakyat kan. Iya. Gitu. Dan dana terbesar ya Prof di Dana pemerintahan ini? terbesar ya, itulah semua. Jadi kita lihat aja. Jadi
komentar kita hanya sebatas itu. Kita lihat, kita tidak bisa mengatakan, oh itu penggantinya sama aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali Nah, ada indikasi signifikan yang iya, menunjukkan terkecuali seperti itu ya, kalau Prof? dalam perkembangannya ada sesuatu. Tapi kan tidak bisa baru kemarin dilantik, lalu kemudian kita memberikan pernyataan-pernyataan yang nggak benar, ya nggak. Itu namanya, Tapi apakah itu menjadi suatu titik observasi bahwa masyarakat sekarang nih memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi, Prof? Dan enggak, itu bukan, nggak perlu diberikan kepada persoalan hal-hal seperti itu. Lihat saja bahwa oleh karena satu hal yang lain, lalu presiden menggantikannya. Nah, persoalan kita sebagai warga negara dan masyarakat adalah melihat perjalanan yang dilakukan oleh pengganti ini. Apakah, dan dia sudah menyatakan janjinya bahwa dia akan melakukan perbaikan-perbaikan, mau menerima koreksi dari luar dan sebagainya. Jadi ya kita hanya sampai di situ. Bahwa nanti setelah berjalan 3 bulan, 6 bulan lalu kelihatan ada apa yang dikatakannya tidak seperti itu, ya. Nah, di situ masyarakat bisa memberikan paling tidak saran, kalau bukan kritik, paling tidak saran, supaya hal ini berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kan itu. Nah, sedangkan kalau Hotman, ya udah selesai. Artinya, ya dia sudah tidak punya kaitan apa-apa dengan. Nah, untuk lebih lanjutnya terhadap, kita nggak usah bicarakan Hotman, tapi kasus Febri Ardiansyahnya ini, Prof. Iya itu. Kalau kasusnya Febriansyah juga sama. Kita jangan sama, dan Karena kalau untuk kasus Febri satu meja, Ardiansyah, iya. Tadi malam kalau nggak salah, kan tadi malam itu Rabu ya. Rabu itu kan satu meja Kompas membicarakan itu. Nah, ada Abraham Samad dan sebagainya. Ya memang ada persoalan-persoalan yang berbeda antara KPK yang lama dan KPK yang baru. Nah, kalau KPK yang lama kan jelas posisinya, yaitu dia independen. Nah, sekarang gara-gara Jokowi dirubah posisi KPK menjadi eksekutif. Nah, ya walaupun ada berbagai ketentuan yang tetap memberikan kebebasan terhadap KPK, tapi biarlah kita lihat sampai seberapa jauh nanti 9 orang ini bekerja, dan apakah ada koordinasi dengan KPK. Kita lihat nanti. Nah, karena apa? 9 orang ini dikatakan sendiri oleh Kejaksaan Agung bahwa mereka adalah 9 orang bekas KPK. Ya kan, jadi dia tahu situasi bagaimana memeriksa KPK gitu, pemeriksaan KPK. Nah, mudah-mudahan, nah ini harapan kita sebagai warga negara, mudah-mudahan 9 orang ini akan berpegang teguh pada integritas dirinya sebagai orang yang akan bekerja secara jujur menuju kepada pencapaian keadilan. Karena persoalannya yang dicari di sini bukan sekedar mau mengembalikan uang rakyat yang dikorup, tanda kutip yang dikorup oleh Febri, melainkan juga kaitannya dengan bagaimana keadilan itu bisa terlihat dan bisa dilakukan dengan kejujuran berdasarkan pengetahuan mereka selama ini. Itu yang utama. Nah, ini juga berita hari ini, dan ini sebenarnya alasan kenapa mungkin kalau dari kacamata saya melihat publik yang cukup ada kekecewaan, kekhawatiran mungkin terhadap tadi, walaupun kita nggak usah bahas terlalu lanjut lagi terkait Hotman dan Nani yang alasannya sakit. Tapi karena ini hari ini seharusnya ex Jampitsus Febri Ardiansyah ini dipanggil 9 orang itu.
tapi lagi-lagi alasannya sakit. Dan kita juga sudah pernah berlalu-lalu sebelumnya alasan sakit itu selalu dijadikan Iya, faktor gitu, Prof. Yang kita Dulu. bicarakan sebelumnya, Setia Novanto juga seperti itu. Iya, bukan hanya Setia Novanto, Nadiem juga. Nadiem juga. Sampai sekarang Nadiem itu tahanan rumah hanya karena alasan sakit. Nah, ini kalau kita bicara yang sekarang terkait Febri Ardiansyah juga Nah, alasannya sakit saya bagaimana, Prof? ya dibuktikan aja. Karena 9 orang ini, walaupun dia di lingkungan kejaksaan, harus diperiksa oleh dokter. Itu kan yang dipersoalkan oleh jaksanya Nadiem, penuntutan Nadiem, adalah persoalan kenapa hakim membuat Nadiem tahanan rumah. Nah, itu yang mau dijadikan pra peradilan oleh yang pernah saya dengar beritanya oleh kejaksaan yang mengadili. Nah, tapi kalau sama dengan ini, Febri ini, ya 9 orang ini jangan segan untuk melihat apakah benar dia sakit atau tidak. karena Pembuktian sakit harus dokter. Nah, karena yang kita tahu juga, Prof, dari Febri, terus Hotman dan Nani ini sebelum-sebelumnya terlihat sehat-sehat aja gitu. Enggak, Febri, kalau Hotman diperlihat dia baru aja saya lihat dia naik roda. nah yang kursi lebih roda. kacau tapi Prof, ini kalau misalkan saya mau recall terkait kasus Setia Novanto, dokter pun bisa bohong karena ada dokter yang tertangkap memalsukan itu kan, Prof. Nah, Iya, tapi kan jauhkan dulu hal itu, nanti kan akan terbukti. Ya, bahwa Setia Novanto memang kita lihat betul-betul dia membohong, mobil ditabrakkan dan seakan-akan dia muntah segala macam. Itu kelihatan benar Setia Novanto. Saya lihat betul di TV bagaimana ketika dia di depan pengadilan juga dia pura-pura sakit dan sebagainya. Nah, kita lihat ke depan. Seperti halnya sekarang kita harus mempertanyakan apakah benar Nadiem itu sakit atau tidak. Kalau dia sakit sebenarnya kan ada dokter yang akan mengobatinya di tahanan. Misalnya, iya kan? Kan KPK bukan tidak berarti tidak punya alat kesehatan kan? Ada rumah sakit, dia bisa ke rumah sakit, bisa panggil dokter ke tempat tahanan untuk meriksa. itu sebagainya. yang selalu juga menjadi alasan kalau misalkan rakyat biasa di penjara, sepertinya alasan sakit biasa-biasa saja gitu, Prof. Iya. Tapi kenapa pejabat-pejabat ini ketika alasan sakit sepertinya harus ditangani dengan eksklusif gitu? Ya, itulah artinya ada perbedaan kan. Nah, yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Baik yang pejabat maupun yang bukan pejabat, rakyat biasa dan pejabat sama posisinya sebagai warga negara. Ketika dia dalam tahanan, di penjara sana dan di penjara sini, tahanan kedua-duanya sama posisinya. Nah, oleh karena itu seharusnya harus jelas apa buktinya Nadiem sakit. Apa buktinya Febri sakit. Itu yang menentukan dokter. Dan itu yang harus dilihat oleh 9 orang penyelidiknya Febri, dan saya tidak tahu apakah jadi jaksa penuntut umumnya Nadiem jadi melakukan semacam pra peradilan atas posisi Nadiem di tahanan rumah. Ya, tapi ya Nadiem mah nantilah ya, kita udah terlepas dari itu, kita sekarang bicara tentang Febri, Prof. Iya, makanya kan ini posisinya sama. Sama-sama mengatakan diri sakit. Nah, tapi kalau Nadiem itu kan tetap memenuhi panggilan dan sekarang oke lah dia ditahan. Kalau Febri kan bahkan pernah nggak memenuhi panggilan karena pengakuan sakit itu pernah. Bahwa nanti setelah diadili, nah yang mau dituntut oleh kejaksaan terhadap Nadiem adalah apakah benar dia sakit. Nah, kalau misalkan Febri ini kan lebih parah, Febri Prof. sama. Lebih parah karena dia sama sekali nggak tahu, bahkan seminggu sebelum ini itu dikabarkan ada isu dia umroh. Ya, enggak. Artinya begini, kalau dia sampai umroh, yang salah bea cukai. Imigrasi. Imigrasi yang salah. Kan itu. Jadi
saya tetap tidak mau mencampuri urusan sakitnya. Cuma saran saya, jangan sakit itu menjadi alat Untuk mengelabui untuk hukum ya? mengelabui hukum. Karena ada cara tertentu untuk, kalau dia benar sakit ada dokter, atau bawa ke rumah sakit. Kalau sembuh bawa lagi ke tahanan. Ada cek kesehatan ya, Ada Prof? cek kesehatan. Makanya nggak masuk akal saya. Bukan cuma alasan sakit terus Iya, terus mangkir gitu aja? mangkir atau di tahanan rumah. Nggak masuk akal saya. Karena ada alat-alat pembuktian yang bisa dilakukan. Kan itu. Terus kemudian, sebenarnya ini kasus lama tapi bolehlah kita menjadi kesadaran kita juga, Prof. Karena berapa kali kita juga sudah bahas. Firly Bahuri, sudah 2 tahun lebih, sampai sekarang nggak tahu di mana. Nah, menurut Prof, ini kita untuk mengulang aja supaya ada kesadaran masyarakat juga. Artinya begini, harus diingat, jangan sampai Firly tidak diperiksa oleh karena perwira tinggi polisi. Kan bintang 3 itu. Dan sebenarnya ada persaingan di antara Kapolri dulu waktu masih sama-sama punya kesempatan untuk menjadi Kapolri. Tapi dia menjadi Kapolri sekarang. Nah, tapi kan Firly Bahuri menjadi Ketua KPK. ya. Nah, tapi ternyata melakukan berbagai hal yang tidak benar. Ya. Nah, sekarang yang saya ingat benar dan saya nonton kok, Kapolda DKI ketika itu, ketika ditanya gimana, oh tunggu, ini tunggu sekitar 3 bulan pasti udah selesai. Kapolrinya ganti pindah ke pusat, Firly Bahurinya nggak tahu di mana. Pada saat yang bersamaan, siapa namanya, mantan Menteri Pertanian, orang Bugis itu, Syahrul Yassin Limpo, sekarang masih di penjara. Nah, tapi kalau misalkan, maksud saya, ini kan banyak sekali probabilitas mengelabui hukum di kita. Nah, itu yang harus sekarang saya menyarankan sebagai warga negara, KPK tolong cari Firly Bahuri. Jadi walaupun ini udah 3 tahun, hampir 3 tahun. Urusan 3 tahun, 10 tahun bukan urusan. Bahwa Firly pernah dianggap sebagai melakukan sesuatu kesalahan, ya harus dicari dong. Tapi pastikan orang-orang terdekatnya Firly tahu Firly di mana dan lain-lain dan mungkin kabur. Iya, makanya jadi KPK itu harus cari. Tugas KPK kan itu. Atau tugas polisi. Kalau secara logika kan polisi dan KPK pasti tahu orang-orang terdekat Firly yang bisa. Pasti. Bukan hanya orang terdekatnya, pasti dia tahu ada di mana dia sekarang. Jadi harusnya ditangani lagi. Kalau perlu segera ditangkap dan dipenjarakan. Lalu dia melanggar aturan kok. Kan itu. Atau ada permainan apa? Kan itu. Apakah ada permainan di antara sehingga Firly Bahuri seenak perutnya tetap tinggal di luar dan tidak pernah diperiksa? Nah, persoalannya kalau emang ternyata benar, karena ini udah hampir 3 tahun, Prof. Ada indikasi, ada indikasi kalau ini bakalan ada permainan. Iya. Hal itu biasa. Nah, sekarang apakah hal yang biasa ini mau dilanjutkan? Pertanyaannya kan itu. Seharusnya tidak. Nah, iya, kalau tidak, berita. Tolong jaksa, tolong Polri, walaupun bintang 3, itu bukan urusan. Yang ditangkap kan bukan bintangnya. Yang ditangkap kan orangnya. Atas kejadian yang dia perbuat. Nah, kalau minjam Prabowo, bintang kamu yang atas itu adalah dari rakyat. Kan itu. Jadi, nah hal-hal seperti ini apa? Maka sebenarnya kalau itu terjadi, ini terus terjadi, apa yang dikatakan oleh siapa? Orang Bugis itu? Yassin Limpo. Bukan. Said Didu yang mengatakan, saya nggak percaya lagi pada lembaga-lembaga hukum. Yang paling rusak sekarang ini katanya menurut dia, yang paling rusak itu lembaga hukum. Bahkan setahun 2 tahun ini Firly masih nggak tahu di mana. Yang nggak ada, pasti
ada di antara orang KPK tahu, pasti polisi tahu di mana dia berada sekarang. Nah, kenapa persoalannya tidak dilanjutkan? Kalau dia sudah dilanjutkan aturannya, kalau dia lepas, lepaskan. Kalau enggak, penjarakan. Kan hanya dua kan? Tapi jangan disembunyikan gitu. Seperti ditenggelamkan Di tengah beritanya ya, iya. Prof. Nah, jangan buka apakah Firly. Firly ini salah. Kalau dia salah, penjarakan. Kalau dia benar, lepaskan. Selesaikan. Dan yang bisa menyelesaikan dalam pengertian itu adalah polisi dan hukum, kejaksaan dan hakim. Tidak ada yang lain. Mereka bertiga lah yang harus menyelesaikannya. Ini ada terakhir 24 April tahun ini 2026, ya sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu. Headline-nya Kejati kembalikan SPDP kasus pemerasan Firly Bahuri yang sudah 2 tahun. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus dugaan pemerasan dengan tersangka ex-ketua KPK Firly Bahuri. Jadi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta mengatakan SPDP itu dikembalikan lantaran petunjuk jaksa tak kunjung dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kita kembalikan SPDP bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada 7 Agustus 2025. Ketuanya menerangkan tim penyidik memiliki batasan waktu untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa yang tertuang dalam P19. Namun hingga waktu habis, berkas perkara belum dikembalikan. Ya artinya polisinya yang salah kalau berdasarkan itu. Ada beberapa yang belum diselesaikan ya, yang Iya, seharusnya artinya diselesaikan. polisi kan harus. Padahal saya dengar betul dan lihat betul ketika itu Kapoldanya mengatakan bahwa ya tunggu sekitar 3 bulan pasti selesai. Ternyata sampai Ya, sekarang ini nggak Polda selesai. Metro Jayanya. Jadi akhirnya Polda Metro Jaya kan tidak menyelesaikannya. Tapi apakah itu dari segi Kejaksaan Tinggi dan KPK itu apa ya, istilahnya tidak menguak kasus ini lagi, bukan berarti begitu ya, Prof? Enggak, artinya kita tidak bisa berkata apa-apa selain daripada mengatakan ada sesuatu yang terjadi yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan kasus Firly Bahuri. Kenapa? Sederhana aja. Kenapa Menteri Pertanian sekarang dipenjarakan? Ya, yang waktu itu, Yassin Limpo. Iya kan? Yassin Limpo itu kan persoalannya dengan Kerjasama dengan Firly Bahuri. Nah, Firly Bahuri dituduh disogok oleh. Nah, penyogoknya di penjara, yang disogok lepas sampai sekarang. Nah, mana keadilannya? Bahkan beberapa kasus juga Firly katanya bermain, ada Harun Masiku, Hasto, dan lain-lain. Iya. Jadi ibaratnya ini lebih besar kasusnya dibanding Yassin Limpo yang ini kan? Iya, itu. Nah, itulah kita sebagai orang tidak ngerti hukum, serahkan kepada mereka. Apakah kasusnya Firly Bahuri itu sebesar seperti yang dikatakan orang atau tidak? Itu kan tergantung penentuannya pada polisi sama kejaksaan. Jadi Dan hakim nanti. tetap harus dilakukan penyidikan dan pemeriksaan. Pemeriksaan tetap harus. Kalau enggak begini, hukumnya benar-benar rusak seperti yang dimaksud oleh Said Didu. Nah ini kalau sampai 5-10 tahun ke depan memang nggak ada kelanjutan, dampaknya apa, Prof? Ya hilang. Kan ada batas waktu Iya, juga. nggak, maksudnya dampak bagi hukum di Indonesia dan masyarakat. Orang makin tidak percaya kepada lembaga hukum. Iya kan? Sisi kelemahannya sangat terlihat. Terlihat. Ada kekhawatiran saya kalau orang selalu mengatakan rakyat kita itu tidak berpendidikan, bodoh dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan itu. Dan sering terjadinya seperti itu ya, Prof? Seperti itu. Nah, faktanya kan ini. Artinya, Yassin Limpo tidak punya backing.
Tapi Firly punya, makanya dia Ini bisa. Firly punya karena dia berpangkat polisi bintang 3. Iya. Walaupun Yassin Limpo menteri, tapi dia tidak punya kekuatan di luar itu. Dia cuma anggota partai. Iya. Dan partainya tentu saja tidak mau membela kan. Karena namanya juga tercoreng ya, Prof. Tercoreng dong. Tapi kalau Firly kan Kalau Firly kan tidak ada kaitan dengan apapun. iya, dia ya karena dia bintang 3 mungkin polisinya nganggep nggak bisa diapa-apain kan. Itu mengapa bertanya begitu? Karena apa? Faktanya Firly-nya lepas, Yassin Limpo-nya di penjara. Nah, pertanyaannya kenapa? Yang menyogok ditangkap, yang disogok tidak. Walaupun tentu saja Firly mengatakan saya tidak menerima sogokan. Tapi duduk bersama dengan Yassin Limpo di satu tempat. Dan sudah ada buktinya yang ada jelas. buktinya seperti itu. Nah, ini kalau kita balik lagi untuk penutupan ya, Prof. Terkait, jadi untuk kasus Febri Adriansyah ini bisa dijadikan patokan untuk tetap hukum tajam ke atas, itu kita belajar dari kasus Firly Bahuri. Tapi kita akan lihat, makanya saya sebagai warga negara meminta kepada sesama warga negara masyarakat Indonesia, karena ini betul-betul satu persoalan besar dalam kerangka pengungkapan korupsi dari pejabat tinggi, tolong diawasi betul 9 orang penyidik ini. Jangan dibiarkan. Itu. Bersama dengan masyarakat yang tetap mengawasi. Masyarakat yang harus melakukan pengawasan. Karena ada term sekarang, Prof, kalau nggak viral nggak dibahas. Jadi, oke, waktu itu Firly Bahuri beritanya kenceng karena viral. Jadi pekerjanya sangat gesit gitu, Prof. Tapi begitu lama-kelamaan udah nggak viral lagi, nggak dibahas. Makanya bisa terjadi seperti ini. Nah, jangan sampai Febri Adriansyah ini karena orang udah nggak ngomongin lagi, udah nggak panas lagi, sia-sia begitu saja. Bisa terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah Kejaksaan Agung mau merusak dirinya? Karena kalau ini nggak tuntas, yang tercoreng kejaksaan ya? Kejaksaan Agung. Jaksa Agungnya yang tercoret. Gitu. Jadi kalau 9 orang yang ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk menjadi penyidik Febri, lalu ternyata tidak berhasil dengan baik, yang rusak namanya kan Jaksa Agung. Yang dipertaruhkan namanya Yang dipertaruhkan ini sekarang, bukan polisi yang dipertaruhkan sekarang. Yang dipertaruhkan adalah Jaksa Agung. Itu persoalannya. Apakah atau mungkin juga, tapi tidak langsung KPK. Tidak langsung. Yang langsung mempertaruhkan nama lembaga dan nama pribadi Jaksa Agungnya adalah Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung. Dan saya pasti merasa sedih juga. Nah, tapi ini oke lah, Prof, karena tiba-tiba ada di Tempo, ada resiko pemangkasan anggaran Perpusnas. Coba. Apa maksudnya? Perpustakaan Nasional maksudnya kan? Iya kan, semua lembaga sekarang dipotong. Nggak ada lembaga yang tidak dipotong. Oh, apa sudah ini? Hampir setengah anggaran Perpustakaan Nasional dipangkas. Iya. Departemen Pendidikan juga sama kok. Semua lembaga pemerintah itu dipotong. Nggak tahu apa sebabnya. Nah, ini ada yang menarik. Jadi ada dari orang, jurnalisnya malah BBC News ini, tapi yang Indonesia. Jadi, pelaku literasi yang diwawancarai BBC News Indonesia mengungkapkan keresahannya. Di Nusa Tenggara Timur misalnya, pengurus perpustakaan daerah menyebut efisiensi anggaran membuat program peningkatan aktivitas literasi tersendat. Nah, menurut Prof. Anhar bagaimana? Ya, memang persoalannya kan itu. Di daerah ini apa keluhan mereka? Mereka bahkan ada
sebagian besar bupati mengatakan bahwa kemungkinan mereka tidak bisa membayar guru-guru honorer. Iya, yang baru-baru ini kan. Iya kan? Nah, kalau itu terjadi, pendidikan kita gimana? Jasa yang namanya guru honorer itu besar sekali loh. Iya. Walaupun gajinya hanya 150 perak, 250 perak. Itu ini ya Prof, eh, bukti besar lirik himne guru tuh guru Iya, honorer ya, tanpa tanda jasa. tanpa tanda jasa, malah mengorbankan jasanya Iya. untuk kepentingan negara. Yang milih lagu itu kan Daud Yusuf. Jadi ya, saya sebagai warga negara hanya mau mengingatkan, kita tidak akan mungkin berkembang ke depan sebagai negara maju, negara merdeka dengan keinginan untuk menjadi negara besar, negara ini, kalau pendidikannya rusak. Nah, yang baru disahkan Prof, Universitas Republik Indonesia itu Ya, bagaimana mudah. menurut Prof Ana? Kita tidak bisa mengatakan komentar Iya, tapi sekarang. maksudnya disahkannya Itu URI ini, silahkan aja. Itu haknya presiden. Dan tapi dengan catatan, mari kita lihat apa ya, taruhlah setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, tapi hasilnya nggak ada, ya apa gunanya? Tapi kita tidak bisa mengatakan sekarang, iya. karena dia baru kemarin dilantiknya. Iya. Kan itu. Jadi kita harus jujur juga, kita harus mengerti juga bahwa ketika kita mau melakukan penilaian sesuatu, tidak mungkin hari ini dilantik, kemudian besoknya kita berikan penilaian. Nah, itu kan kitanya yang bodoh. Iya. Nah, jadi saya lihat juga tadi pelantikan itu, dan saya agak tanda kutip agak kaget bahwa ada lagi lembaga pendidikan baru yang dibentuk. Nah, tapi ya itu haknya presiden, silahkanlah. Tapi sekarang hak saya sebagai warga negara akan memberikan penilaian setelah lembaga itu berjalan paling tidak 1 tahun. Karena baru 1 tahun itu akan ada hasilnya kan. Nah, bagaimana kita mau menilai kalau tidak ada hasilnya? Ini ya nggak tahu Prof mau bahas apa nggak, tapi guru besar FHUI, Hikmahanto, Teman saya. ya kan pernah kita undang juga. Lembaga pendidikan yang baru dibuat oleh presiden tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Ya ini untuk perbandingan aja ya, Prof. Jadi tidak ada peraturan pemerintah terkait. Nah, tapi kan yang memang selalu menjadi persoalan di kita, kekuasaan bisa melakukan apa yang dia mau. Dan itu sejak, paling tidak yang saya tahu sejak tahun 60-an. Ya, sejak dekret mungkin ya, Prof. Sejak dekret dalam sejarah. Iya, sejarah. setelah Presiden Soekarno menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, dilanjutkan dengan Pak Harto, dan dilanjutkan lagi dengan sekarang. Tapi ya biarlah, kita lihat aja. Walaupun, nah, konsekuensinya apa yang dikatakan Pak Hikmanto adalah bahwa kalau nanti lembaga itu gagal, maka masyarakat bilang apa? Kan itu. Tapi itu menarik, Prof. Kekuasaan bisa melakukan apa saja ya. Faktanya begitu kok. Artinya saya sebagai orang yang sudah seusia ini, yang tahu perjalanan bangsa ini, paling tidak saya tahu perjalanan bangsa ini sejak saya dari SMP sampai sekarang. Dan kekuasaan bisa melakukan apa saja. Kekuasaan bisa melakukan apa saja, dan faktanya ada. Dalam beberapa tulisan saya ada kok. Mau apa? Itu pernah saya tulis awal-awal di Kompas segala macam, awal reformasi, banyak sekali tulisan saya tentang Pancasila, tentang negara, tentang segala macam. Dan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi sekarang. Tapi ya kita mau ngomong apa? Ya saya cuma bilang dalam hati saya, ya udahlah, saya udah nulis.
dan tidak ada yang dengar, ya mau apa lagi? Kan itu. Ya, jadi saya kira itu. Kita akhiri aja dulu. Heeh. Nanti kita cari yang lain lagi. Mungkin permasalahan di negeri ini tidak pernah habis. Selalu ada aja ya, Bro. Selalu ada. Ya udah. Oke. Oke. Nanti kalau kita ini, yang kita harus rangsang lebih lanjut setiap kali akhir dari adalah masyarakat yang kita harus dorong untuk memberi reaksi juga. Iya. Itu yang Memberi reaksi yang ini ya, Prof. yang positif. Yang positif. Yang kritis lah ya. Yang kritis. Ya, kita seperti ini kan kita bukan sekedar berbicara kan, kita menyampaikannya dengan tetap berdasarkan fakta, tetap berdasarkan pikiran jernih. Karena yang sekarang terjadi itu emosi lawan emosi. Nah, itu yang saya tidak mau. Itu yang coba kamu perhatikan. Ketika saya Fadlison masih waktu sering tuh kakak nonton yang Sugeng Sarjadi. Sugeng Saryadi. Kan tidak ada kata kasar di situ. Waktu siapa namanya? Yang TV One? Iya, Karni Ilyas. Karni Ilyas. Saya dengan Fadlison kan sering diundang. Dan kamu pernah ikut kan? Iya. Kan tidak pernah ada teriakan. Ya, pun break juga Iya, kan? diskusi bareng lagi. Iya. Kan itu. Nah, yang sekarang teriak kayak apa? Sampai pukul-pukulan ada. Iya kan? Tapi yang paling sering kakak tonton, beberapa soalnya di YouTube tuh ada. Iya. Yang Sugeng Sarjadi Syndicate. Suryalis. Wah, itu hebat itu. Dan itu hanya orang-orang tertentu sama siapa namanya yang ekonom. Iya, Nursi siapa? Iya, teman saya. Dan memang Sugeng Saryadinya sendiri berpikirnya jernih. Iya. Dia menjadi moderator dan hanya mancing kita untuk menyampaikan ide. Iya, dia sangat netral jadi moderator. Iya, itu. Almarhum ya. Almarhum. Sayang itu. Betul-betul saya merasa kehilangan teman, dan sebenarnya bukan sekedar teman. Ya ini untuk kepentingan Republik. Andai kata masih ada tuh yang beda dengan TV yang lain. Ya karena Karni Ilyas juga udah nggak di TV lagi. Kan? Iya, Karya Ilyas sudah pensiun kan. Nah, tapi dia melakukan tulisan. Oh. Termasuk untuk mahasiswa. Jadi kalau kamu ikut, coba periksa. Oh, nanti kakak coba cek. Cek SMA mahasiswa. Tulisan apa tah? Pertandingan semacam ini. Oh, kompetisi. Kompetisi. Lomba menulis. Lomba menulis. Oh, keren. Udah 2 tahun ini. Oh. Coba mungkin masih buka sampai sekarang. Coba kau periksa. Ya. Kamu kan banyak buku bisa nulis. Iya, kan ya terakhir sih SMA sih nulis ya. Iya, kamu cuma kan nanti nulis dengan itu. Nanti kakak bisa coba-coba lagi. Coba lagi.